Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ucapkan selamat sore dari kota Jakarta. Di perjalanan kali ini Mas Bin berada di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan pada kali ini Mas Bin akan mencoba lagi naik kereta api Singasari. Bagaimana trip experience-nya naik kereta api Singasari di kelas ekonominya kali ini? Simak terus perjalanan Mas Bin ya. Lanjut. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di peron jalur 1 dan tadi sempat saya lihat rangkaian kereta api Singasari yang awalnya di jalur 2 tengah dilansir untuk dipindah menuju ke jalur 1. Dan ya, seperti biasanya kalau kita naik kereta atau naik transportasi, kita harus selalu terupdate tentang syarat perjalanan, dimana pada perjalanan kali ini syarat untuk naik kereta, terutama kereta jarak jauh, adalah yang pertama penumpang harus sudah vaksin. Kemudian bagi penumpang yang sudah vaksin booster, penumpang sudah dibebaskan dari segala macam tes. Namun untuk penumpang yang masih vaksin 1 dan vaksin 2 itu harus menyertakan tes antigen. Nah, kebijakan ini berlaku untuk penumpang dengan usia di atas 18 tahun. Bagi penumpang di bawah 18 tahun nanti syaratnya akan Mas Bin lampirkan di sini ya. Inilah rangkaian kereta api Singasari yang akan mengantarkan Mas Bin menuju stasiun Blitar pada perjalanan kali ini. Saat perjalanan ini dilakukan, dalam satu rangkaiannya, kereta api Singasari ini tersusun atas 5 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan yang sekaligus juga menjadi pembangkit untuk mensuplai daya 1 kereta, dan 4 kereta kelas ekonomi, di mana kelas ekonominya ini bertipekan ekonomi modifikasi. Nah, dalam perjalanan kali ini, Mas Bin akan duduk di kereta ekonomi 4 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Ya, oke teman-teman, saat ini Mas Bin sudah berada di dalam rangkaian kereta Singasari dengan nomor tempat duduk di kelas ekonomi 4 dengan nomor tempat duduk 3A. Nah, pada perjalanan kali ini Mas Bin mendapatkan nomor sarana kereta dengan registrasi K300925 Depo Kereta Malang. Ya, memang pada dasarnya kereta Singasari ini diasuh oleh Depo Kereta Blitar ya. Jadi kalau memang ada yang berbeda pada perjalanan kali ini, karena memang capnya Malang, ya mungkin bisa jadi kereta ini merupakan kereta yang diasistensikan ke Depo Blitar ya. Ya, bisa diasistensi, bisa mutasi, atau berawal dari asistensi berujung mutasi. Ya, tadi ini saya sudah sedikit berkeliling ke rangkaian ya.
di mana kereta Singasari ini terdiri dari 5 kereta kelas eksekutif, kemudian 4 kereta kelas ekonomi. Jadi untuk ekonomi 4 ini saya berada di paling belakang ya teman-teman, dan nggak tahu lagi nanti ini goncangannya seperti apa. Dan di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 4 nomor tempat duduk 3A. Ya, prediksi saya lumayan sih. Ini hanya sekedar prediksi aja ya, dan kebetulan arah perjalanannya itu maju. Dan kebanyakan di komentar video saya ketika naik kereta ekonomi itu pertanyaannya, Mas, gimana sih caranya dapat nomor maju? Itu bener-bener gak bisa diprediksi ya teman-teman ya. Itu bener-bener untung-untungan banget, karena kalau pas lagi apes ya saya dapat mundur seperti itu. Dan di kereta Singasari ini merupakan ekonomi modifikasi ya, generasi kedua. Karena generasi pertama dulu itu ketika saya naik kereta Gaya Baru Malam Selatan dari Surabaya ke Jombang, waktu itu masih kursi tegak, tapi kini sudah berubah menjadi kursi premium begitu. Dan untuk konfigurasi kereta Singasari ini modelnya satu kapasitasnya itu 80 tempat duduk dengan separuh menghadap laju kereta dan separuh membelakangi arah laju kereta. Dan selain itu untuk nomor yang berhadapan itu berada di nomor 10 dan 11 untuk baris AB, dan nomor 12, 13 untuk baris C dan D. Jadi memang tidak sejajar ya teman-teman ya, beda dengan kereta ekonomi tahun 2016 seperti di Ambarawa Express ataupun kereta ekonomi premium angkatan 2017 seperti di kereta api Jayakarta ataupun Wijaya Kusuma. Itu benar-benar berbeda ya. Dan ya memang menjadi kelebihan tersendiri sih kalau untuk saya tadi lupa mau ngomong apa. Dan enaknya sendiri saya di nomor 3 ini dapat jendela penuh teman-teman. Dan memang ada beberapa kursi yang ada yang full dapat jendela, ada yang dapat tembok ratapan juga. Itu memang ada di nomor-nomor tertentu ya, dan nanti akan saya lampirkan di sini. Teman-teman bisa lihat dan screenshot mungkin untuk bisa sebagai bahan referensi ketika naik kereta api Singasari. Dan setahu saya untuk kereta jenis ekonomi modifikasi generasi kedua ini atau ekonomi modifikasi dengan kursi premium ini tuh sementara ini ada di kereta Singasari saja. Ya sebenarnya ada sih di Malabar, cuman terkadang Malabar itu suka ngacak ya teman-teman. Kadang semuanya full kereta ekonomi modifikasi, kadang ada yang satu ekonomi 2016, jadi agak acak-acakan gitu. Jadi saya lebih menyamaratakan kalau kereta ekonomi modifikasi ini lebih sering ada di kereta Singasari. Dan ya, kita akan menikmati perjalanan selama 13 jam 45 menit ke depan. Ya semoga nanti kalau misalkan kita bosan kita akan pindah ke kereta makan. Dan tadi saya sudah sempat melihat kereta makannya teman-teman. Untuk kereta makannya itu berada di belakang kereta eksekutif 5 dan atau di depan kereta ekonomi 1. Dan ini tadi sudah saya lihat interiornya ya lumayan lah, walaupun memang sedikit ruangannya terbatas karena memang menjadi satu dengan pembangkit. Ya oke. Kalau gitu teman-teman, kita mulai dulu perjalanan kereta api Singasari ini dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun. Oh ya teman-teman, kita waktunya review dulu ya fasilitas yang kita dapatkan pada perjalanan kali ini adalah yang pertama ada gantungan tas ya, untuk mengantungkan hubungan mungkin juga boleh, tapi nggak boleh, itu nggak baik. Kemudian kursinya ini adalah jenis kursi premium ya, kursinya ini jenis kursi ala-ala ekonomi premium. Dan di kursi ini yang pertama kita dapatkan adalah kantong, jadi untuk menyimpan barang-barang yang pertama ya, jadi ini lumayan banget untuk selama perjalanan. Kemudian yang kedua ini adalah meja kecil. Nah setelah meja kecil ada colokan 2 buah. Nah untuk
legroomnya ini bisa dibilang itu enak banget dan kita masih bisa selonjoran. Jadi untuk perjalanan selama 13 jam 45 menit itu cukup pas lah ya kalau dengan tinggi saya dan badan sekecil saya. Tinggi saya 169 sih, jadi masih aman-aman saja lah. Dan di kursi model premium ini itu terdapat yang namanya reclining seat teman-teman. Jadi kalau misalkan itu kita tarik, nah itu kita akan bisa mengatur sandaran kursinya ini agar bisa direbahkan dan setidaknya bisa mendukung untuk sedikit tidur lah ya, untuk mempermudah kita tidur seperti itu. Ya kurang lebih seperti inilah. Dan satu lagi untuk rak bagasinya. Untuk rak bagasinya ini model-model ala ekonomi premium stainless steel, dan untuk menyimpan koper sebesar itu masih cukup banget. Jadi mantep lah. Ya oke teman-teman, untuk toilet di kereta ekonomi modifikasi generasi kedua atau ekonomi modifikasi dengan kursi premium itu ada di dua sisi, yaitu di sisi sebelah sini dan di sisi sebelah sana. Kita review salah satu aja yuk. Ya oke, kurang lebih seperti inilah penampakan dari kamar kecil kereta ekonomi 4 pada kereta Singasari kali ini. Jadi fasilitas yang pertama adalah ada kaca, dan ini wow, temboknya tuh ornamen kayu ini, jadi bener-bener ada kesan mewahnya ya. Kemudian ada sabun, ada tisu, ada pengharum ruangan, kemudian ada wastafel. Coba kita lihat dulu airnya jalan, kemudian ada penyemprot. Dan ini klosetnya adalah kloset duduk teman-teman, ada handrailnya. Kemudian ini ada gantungannya lumayan banyak ya, nggak cuma satu aja. Kadang-kadang beberapa toilet itu cuma satu aja. Kemudian ada tempat sampah, ini tempat sampahnya ada di bawah. Cuman ini dimensinya nggak begitu luas banget, tapi nggak sempit-sempit banget. Dan ini model jendelanya, ini model jendela fix ya teman-teman, jadi nggak bisa toilet red kita, tapi it's okay, mantap lah. Tepat pada waktunya sesuai jadwal pada pukul 17.30 kereta api Singasari diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kali ini aman, lancar dan terkendali. Mancarli. Ya, saya pindah sebentar di nomor 13, nomor 12. Jadi perjalanan kali ini tuh saya bareng sama Mas Novan ya. Kemarin juga barengan pada saat naik kereta api Erlangga. Nanti di subscribe channelnya Inji21 Production. Kemudian kita ketambahan satu orang lagi, itu lagi sibuk kejar tayang ya. Nanti di subscribe aja channelnya Mas Aldian. Semangat Mas ya untuk kejar tayangnya ya. Jadi kita bertiga dalam satu kereta ini, mantap. Oke teman-teman, baru saja kita meninggalkan stasiun Pasar Senen, dan lebih tepatnya kita sudah melewati stasiun Jatinegara. Dan ya, impresi pertama dari kereta ekonomi 4 kereta api Singasari ini benar-benar kedap banget. Ya, nggak gemelodak kayak kereta ekonomi Kemenhu waktu saya naik kereta Bangunkarta. Dan mantap banget lah pokoknya. Terus juga cuman yang menjadi negatifnya di sini ya, belum ngomong udah negatif, itu adalah suara dari panel AC-nya ya. Kalau di ujung-ujung ya itu suaranya itu cukup mendengungnya, itu terlalu mengganggu sekali gitu. Tapi ya it's okay lah. Kemudian ya ini keretanya memang bisa dipacu kencang, kurang lebih ini kecepatan maksimalnya yang bisa diizinkan untuk melaju adalah sebesar 100 km per jam, karena dari sisi trademarknya kereta ini pun merupakan trademark E ya, yang artinya bisa dipacu berlari sampai
90 km 100 km per jam. Beda dengan kereta api Erlangga yang sebelumnya saya naiki, trennya dia cuma 90 km per jam. Aduh, ya kita perjalanannya memang lumayan agak lama sih. Saya pun juga untung sekali hari ini dapat full jendela, cuman sayangnya full jendelanya itu kaca darurat. Emang bener kaca darurat, tapi malah dapat filmnya itu terlalu gelap banget teman-teman, jadi ya amat disayangkan sekali. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya, dan sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan malam yang tidak banyak yang bisa direkam. Jadi kalau misalkan ini trip remote-nya minimalis, jadi mohon dimaafkan ya. Lanjut. Berhubung jalur Dwi Ganda hanya terbatas dari stasiun Jatinegara hingga stasiun Cakung saja, maka selepas melintas stasiun Cakung, kereta api Singasari kembali ke jalur ganda existing untuk melanjutkan perjalanannya menuju Bekasi. Oke teman-teman, tadi meninggalkan stasiun Bekasi seperti biasa. Itu kru attendant yang bertugas membagikan satu paket healthy kit yang berisi satu buah masker KN95 dan satu buah tisu basah. Ya lumayanlah buat stok masker selama perjalanan. Mantap. Waktunya ngopi. Berhubung lokasi ekonomi 4 cukup jauh dari kereta makan, akhirnya Mas Bin memesan cappuccino langsung dari menu Real Food di aplikasi KAI Akses. Untuk pembayarannya dilakukan secara digital ya Rek, melalui direct debit link aja ataupun metode QRIS. Nah kalau kita menggunakan metode QRIS, ketika di halaman pembayaran, langkah pertama harus kita screenshot dulu ya QRIS-nya, kemudian kita upload di aplikasi dompet digital, kemudian kita baru melakukan pembayaran. Oh iya, membahas masalah tarif perjalanan kereta api Singasari ini, untuk kelas ekonominya dipatok dari harga Rp290.000 hingga Rp310.000. Mengingat bahwa kereta api Singasari ini merupakan kereta api komersil yang harganya bisa berubah-ubah sesuai dengan hari keberangkatan. Namun, pada perjalanan kali ini, Mas Win mendapatkan promo yaitu sebesar Rp17.000. Promo ini diadakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77, di mana harga tiketnya untuk kelas ekonomi itu dimulai dari harga Rp17.000, untuk kelas bisnis Rp77.000, dan untuk kelas eksekutifnya sebesar Rp170.000. Lumayan ngirit kan? Pada pukul 18:38 kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Karawang. Ya, pemberhentian kedua selepas dari stasiun Bekasi ya, sebagai pemberhentian pertamanya. Ya, kereta Singasari kayaknya akan diberangkatkan lagi karena sinyalnya sudah hijau. Lanjut. Oke teman-teman, pada perjalanan kali ini makan malam yang saya beli di kereta makan itu adalah ayam penyet Surabaya. Ini harganya Rp38.000 dan satu buah teh botol dengan rasa buah apel harganya Rp10.000. Jadi total ini adalah Rp48.000. Dan coba kita buka dari isinya ya. Ini kayaknya ini tahu sih. Kemudian ada kering tempe, ada sambelnya, ini sambal terong. Kemudian ini ada ayam, kemudian ada sambal, kemudian ini ada
nasinya. Dengan harga 38.000 seperti ini rasanya mantep banget sih, lumayan kayaknya sih, tapi belum kita coba dulu yuk. Tadi aku sudah nyicipin nasi ayam penyet Surabaya. Ya, untuk rasanya itu tadi, untuk sambal terongnya itu lumayan sih. Teksturnya itu empuk dan gampang banget dipotong ya. Sambalnya kerasa banget. Dibilang pedes-pedes banget juga enggak, dibilang kalau nggak terlalu pedes ya nggak juga sih. Terus untuk ayamnya itu empuk banget ya. Ayamnya empuk banget, bumbunya tuh meresap. Dan yang paling saya suka itu kering tempenya. Kering tempenya itu manisnya itu sampai masuk ke tempenya. Tapi walaupun manis tetap gurih. Itu tadi. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih rasanya itu 8/10 sih kalau menurut saya. Jadi benar-benar recommended. Dan semoga menu ini tetap bertahan ya di restoran kereta api, karena kadang-kadang ketika saya mencari menu yang sudah terlanjur cocok dan saya cari lagi di perjalanan yang sama, itu malah menunya udah nggak ada lagi. Pada pukul 19:36 kereta Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Hawur Gelis, dan kayaknya berhentinya pun juga nggak lama, cuman 2 menit aja. Kita lanjutkan lagi yuk. Lewat 49 menit atau mencatatkan 1 menit lebih lambat dari jadwal yang seharusnya, kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cirebon. Ya, di Cirebon ini hawanya untungnya nggak panas ya, dan anginnya tuh selilir banget gitu. Cuman tadi di dalam kereta itu, aduh ya ampun, anget sih, bisa dibilang dingin juga nggak dingin, malah lebih mengarah ke gerah sih. Nah, kita rekam dulu yuk. Ya, di stasiun Cirebon ini memang berhentinya agak lama, kurang lebih selama 8 menit. Salah satunya juga ini pengisian air kereta, dan juga di stasiun Cirebon ini juga terjadi pergantian kondektor ya teman-teman. Melintas langsung stasiun Cirebon Prujakan. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan yang mana jalur yang dilewati kereta api Singasari saat ini merupakan jalur menuju ke arah Purwokerto, sedangkan jalur di sebelah utara merupakan lintas menuju ke arah Semarang. Nah, kira-kira kalau ditampilkan di dalam bentuk peta, bentuknya seperti ini. Jadi jalur yang di bagian atas itu merupakan jalur ke arah Semarang atau jalur Pantura, dan yang di bawah merupakan jalur ke arah Purwokerto atau lintas selatan yang dilewati oleh kereta api Singasari ini. Selepas meninggalkan Cirebon, tepatnya selepas stasiun Cirebon Prujakan, kereta api Singasari dipacu dengan kecepatan 92 hingga 93 km per jam. Ini ditandai dengan trainmark yang ada di kereta Singasari ini berjeniskan trainmark E. Artinya kereta bisa dipacu dengan kecepatan hingga 100 km per jam.
Selain melakukan pemesanan makanan melalui fitur Real Food di aplikasi KAI Akses serta datang langsung ke kereta makan, teman-teman juga bisa melakukan pemesanan melalui web preorder.reska.co.id/pemesanan. Nah, kira-kira langkahnya seperti ini. Oh ya, untuk masalah pembayarannya, jika kita melakukan pemesanan melalui web preorder, tidak ada atau tidak disediakan menu pembayaran dengan menggunakan QRIS ya teman-teman. Oke teman-teman, selepas stasiun Cirebon saya memesan kulineran lagi ya, namanya adalah Empal Gentong Bu Dharma. Ini kuliner yang saya nanti setiap naik kereta kalau lewat di Cirebon ya. Nah, harganya itu adalah 30.800 ditambah dengan ongkos kirimnya, sama ongkos kirimnya kalau nggak salah 8.000, ditambah casnya itu kena 1.000 rupiah, jadi kurang lebih sekitar 39 atau 40.000 lah di bulet-buletnya. Nah, kita lihat dulu isi dari satu paket empal gentong ini. Yang pertama adalah ada kuah empal gentongnya ya, ini masih panas banget teman-teman, jadi ini fresh banget ya. Kemudian ini ada dagingnya yang dipotong kotak-kotak begitu. Kemudian ini ada bubuk cabai sebagai pengganti sambal. Kemudian ini ada daun bawang. Kemudian ini ada ya bawang merah digoreng ya, berambang goreng. Dan satu buah nasi begini serta satu paket alat makan. Dan coba kita tuang dulu ya. Buat teman-teman, hal yang harus diperhatikan kalau kita makan makanan yang berkuah seperti empal gentong ini, itu nuanginnya harus hati-hati teman-teman, mengingat juga kondisi kereta ini suka bergoyang-goyang, dan ya kalau bergoyang-goyang gini bisa tumpah deh. Kalau tumpah kan sayang banget. Ya oke teman-teman, saya baru aja makan empal gentongnya ya, dan ya rasanya sih agak beda ya dari ketika awal saya pertama kali nyoba empal gentong Bu Dharma ini. Ketika pertama saya pas naik Tegal Express kalau nggak salah, dari Jakarta ke Tegal, saya waktu itu kalau nggak salah beli menu empal gentong, dan pertama kalinya itu nyoba empal gentong Bu Dharma. Itu enak banget, kuahnya gurih. Tapi kalau kali ini kok agak beda ya gitu. Kemudian juga porsinya sih masih lumayan sih ya, dan cukup mengenyangkan juga. Kemudian penyajiannya ya, saya suka penyajiannya itu masih dalam kondisi panas, jadi kalau dimakan itu masih mantep. Terus apalagi ya, ya kurang lebih seperti itu sih rasanya. Paling tidak untuk ratingnya 8/10 lah menurut saya. Hanya kurang gurih aja sih, berbeda dengan pertama kali saya nyoba di Tegal Express dulu. Tapi it's okay lah. Dan memang kalau teman-teman naik kereta dan lewat Cirebon, ya menurut Mas Bin ya, itu recommended banget untuk coba. Selamat mencoba. Ya oke teman-teman, suasana kabin kereta di ekonomi 4 kereta Singasari ini ya, sepanjang perjalanan selepas Cirebon ini, untuk suasana kabinnya itu cukup berisik ya, padahal bisa teman-teman lihat di situ suasana pintu kabin ke bordes itu kan dalam kondisi tertutup, tapi kita masih bisa terdengar suara ini. Nah, ya memang namanya duduk di kursi ujung kabin, jadi sebenarnya ya memang gimana ya, memang resikonya seperti itu. Cuman berbeda tadi pada saat di awal perjalanan tadi itu sangat kedap banget, dan malah hampir nggak kedengeran gitu. Cuman begitu dipacu kenceng itu jadi kedengaran. Terus juga masalah AC ya teman-teman ya, tadi saya sempat komplain sih ke bapak kondektor yang bertugas, dan saya ngecek pun suhu AC-nya kan sekitar 26 yang hampir 27 derajat. Tadi ketika sudah ditindaklanjuti dan tadi saya sudah bertemu dengan kondektornya, dan saya juga sudah menyampaikan, ternyata ya ini juga salah satu permintaan penumpang di kabin ini ya. Jadi buat teman-teman
sekiranya kalau emang nggak kuat naik kereta yang ber-AC, mending bawa jaket deh gitu. Karena apa? Kasihan penumpang lainnya. Saya misalkan ya, suhu kabin ini tuh biasanya kan 25, dan ini tuh disetting 27 teman-teman. Ya gara-gara menuruti satu permintaan penumpang aja itu bisa sampai bikin satu kabin atau penumpang lainnya itu, ya kalau menurut saya pribadi sih merasa dirugikan ya, karena kita ya sama-sama bayar juga, tapi ya tolonglah pengertiannya. Jadi buat teman-teman kalau emang nggak kuat atau merasa kedinginan dengan model kereta yang ber-AC sentral seperti ini, lebih baik bawa jaket atau bawa jaket double daripada nanti teman-teman harus request ke kondektur untuk menghangatkan kabin ruangan tapi merugikan penumpang yang lainnya. Ya semoga kita menjadi penumpang yang lebih bisa memahami penumpang lainnya ya, kita boleh egois. Ya oke teman-teman, pada pukul 21.56 kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Linggapura. Ya tadi dari suasana kabin yang lumayan gerah, terus ketika buka pintu sampai di Linggapura dan anginnya sempriwing kayak gini tuh jadi kayak seger banget. Ya oke, di stasiun Linggapura ini kereta api Singasari yang saya naiki akan bersilang dengan kereta api Sawunggali dan akan melakukan switch over sebentar dari Linggapura sampai ke Bumiayu. Dan karena memang salah satu jalur di antara petak ini tuh jembatannya runtuh teman-teman, tapi sayangnya malam jadi nggak kelihatan. Kita abadikan dulu yuk kereta api Sawunggali nya lewat. Pada pukul 22.13 perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bumiayu. Di sini kereta api Singasari berhenti normal, dan selepas dari stasiun Bumiayu ini kita akan kembali ke double track ya. Jadi kan tadi sempat switch over lewat jalur kiri atau sepur kiri, jadi seolah-olah single track. Selepas Bumiayu ini kita akan kembali double track sampai ke Kertosono. Ya sebenarnya ini kalau perjalanan siang itu pemandangannya bagus banget. Ya contohnya kalau pas saya naik Bangunkarta atau Sawunggali di video-video sebelumnya, itu pemandangannya mantap. Tapi sayangnya ini perjalanannya malam. Ya kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Kurang lebih pada pukul 22.58 kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Purwokerto. Ya tadi dari mana tadi? Dari Bumiayu langsung istirahat, bangun-bangun udah Purwokerto. Yang turun pun nggak begitu banyak sih. Ya nggak tahu juga ya, karena ini juga sebenarnya tanggal merah sih, tapi nggak begitu banyak yang naik ataupun turun. Udah mulai ngantuk. Ya kita lanjutkan lagi.
23:27 kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kroya. Ya, stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan yang mana di stasiun ini itu letak bertemunya dua jalur yang berbeda. Jadi yang satu jalur ganda itu tadi dari arah Purwokerto yang kita lewati, dan satu jalur dari Bandung. Ini kayaknya udah mulai ngantuk deh, jadi ngomongnya agak kebelibet mulu. Ya oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya, udah makin ngantuk banget. Pada sekitar pukul 00:21 kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kebumen. Ya, kayaknya tadi dari Kroya saya langsung kelewat, bangun-bangun udah Kebumen. Ya, di stasiun Kebumen ini berhentinya agak lama ya, karena kabarnya kereta api Singasari yang saya naik ini akan disusul dengan kereta api Gajayana dari stasiun Gambir Jakarta dengan tujuan akhir stasiun Malang. Nggak tahu ya apakah cuma disusul doang atau sekalian sama silang. Ya, kita lihat nanti aja ya. Tuh sinyalnya udah bunyi. Kereta apa ya yang bakal datang? Apakah Gajayana atau kereta lain dulu? Lanjut. Ucapkan selamat malam dan selamat datang saudara penumpang kereta api Gajayana. Saat ini perjalanan Anda telah kebersamaan.
teman-teman, saat ini waktu menunjukkan pukul 4 lewat 37 menit. Kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Madiun. Tadi kayaknya saya terakhir itu dari bukan Walikukun ya, bangun-bangun tadi udah Walikukun. Dari Kebumen bangun-bangun udah Walikukun, Silang Mutiara Timur, bangun lagi udah nyampe Madiun. Lumayan tidurnya cukup jauh juga ya. Ya kayaknya masih lama juga sih perjalanannya, masih sekitar 3 jam lagi. Oke, kita lanjutkan lagi, semangat. Lewat 24 menit perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Nganjuk. Ya, ini bisa teman-teman lihat, ini matahari terbit. Ya, suasananya tuh syahdu banget kalau jam-jam segini. Dan yang turun pun juga nggak begitu banyak. Udaranya seger banget nih. Enaknya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi yuk. Bentar lagi kita bakal sampai Blitar ya, kurang lebih selama 1,5 jam. Masalah dia ini kayak kali ini bakalan turun di stasiun Kertosono. Ya sayangnya nggak ikut full trip ya, karena memang biar cepat perlu di Surabaya nih. Oh, sama biar cepat sampai Probolinggo ya Mas ya. Gimana Mas kesan naik Singasari ini? Ya, ekonomi mobil Singasari menurut saya cukup enak ya. Ini ekonomi empat, peredam suaranya dan guncangan anteng banget teman. Anteng mulai dari awal tadi ya. Iya, dari awal. Iya. Hasilnya juga dingin. Udah itu aja. Iya. Ya. Hasil dingin, guncangan peredam, mantep. Oke. Hati-hati Mas. Ya, yuk. Pada pukul 5 lewat 45 menit perjalanan kereta api Singasari yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kertosono. Dan yang turun pun juga cukup lumayan banyak ya. Nggak tahu kereta api Singasari berhenti di stasiun Kertosono ini selama berapa menit, kayaknya agak lama sedikit. Kita lanjutkan lagi yuk. Selepas aktivitas naik turun penumpang dilakukan selama 5 menit pada pukul 5 lewat 50, kereta api Singasari diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono. Oh iya teman-teman, di stasiun Kertosono ini di sebelah timurnya terdapat jembatan berantas, yang mana selepas melewati jembatan berantas ini kereta api Singasari akan berbelok ke arah Kediri hingga Blitar, yang mana di percabangan ini terdapat 2 perpecahan jalur. Yang jalur di sebelah sana merupakan jalur menuju ke arah Surabaya, dan jalur satunya lagi jalur yang dilewati oleh kereta api Singasari ini menuju ke arah Kediri hingga stasiun Blitar.
Ya, oke teman-teman, baru saja kereta api Singasari yang saya naiki telah meninggalkan stasiun Ngunut yang merupakan pemberhentian terakhir dari perjalanan kereta api Singasari kali ini. Ya, oke, kita sedikit mereview ya sebelum penutupan. Di perjalanan kali ini saya naik kereta Singasari di ekonomi 4 dengan nomor Sarana yang beregistrasi K3000925 Dipo Kereta Malang ya. Ya sebenarnya kalau seandainya kereta ini rodanya tidak benjol, ini peredamnya bagus banget teman-teman. Peredamnya bagus juga, terus goncangannya itu anteng juga, terus juga AC-nya adem ya, kursinya juga nyaman. Dan menurut saya ini memang lebih baik seperti ini ya, ekonomi itu. Terakhir saya naik Singasari di video sebelumnya itu bener-bener apes juga sih. Di saat itu harga tiketnya 250 tapi duduk tegak ya, udah duduk tegak, dan itu perjalanannya juga lumayan lama banget, 13 jam 48 menit. Dan akhirnya pun terjadi perubahan yang cukup peningkat ya, bisa dibilang peningkatan sih. Dari yang awalnya kereta ekonominya itu benar-benar campur, gado-gado gak jelas kayak gitu. Gak jelasnya dalam artian satu misalkan dari ekonomi 1 ekonomi 4 itu mix ya teman-teman ya. Ekonomi 1-nya itu kursi tegak, ekonomi 2-nya kursi premium seperti ini, menjadi yang kondisi yang saat ini saat saya naik kereta Singasari kali ini, yaitu ekonomi 1 sampai ekonomi 4 itu full kereta ekonomi modifikasi dengan kursi premium. Jadi ini benar-benar apa ya, komplain dari pelanggan itu benar-benar diperhatikan. Kemudian dari sisi jadwalnya ini memang kalau dari Jakarta menurut saya agak nanggung ya. Sebenarnya sih sekalian malam gitu kan, sekitar jam 6:30 mungkin, itu menurut saya udah pas ya. Dan nyampe Blitarnya sebenarnya ya kesiangan ya, karena memang dari sisi jadwal perjalanannya stasiun-stasiun pemberhentiannya tuh cukup ngecer banget, terutama di kawasan daerah operasi 5 Purwokerto ya dan Daop 7. Itu lumayan ngecer banget. Tapi ya it's okay ya. Kalaupun memang harga regulernya tuh sekitar 300, mungkin 270 sampai 300 ribuan ya, ini menurut saya masih worth it sih. Masih bisa selonjoran juga, tidak duduk tegak ya, walaupun memang plus minusnya itu kita bisa kadang dapat maju, kadang dapat mundur gitu. Dan itu benar-benar apa ya, kalau model kursi seperti ini itu pertaruhan keberuntungan ya. Kalau dapat maju ya syukur, kalau dapat mundur ya udah deh. Kemudian AC-nya ya, dari awal ketika berangkat di Jakarta memang masih dingin sih, tapi sempat panas banget ya. Tadi suhunya itu 27, dan sempat saya komplain ke Pak Kondektur dan dia direspon dengan baik juga. Akhirnya bisa diturunkan menjadi sekitar 20-an ya. Ya karena tadi saya juga sempat dapat info bahwa di ekonomi 4 ini ada penumpang yang nggak kuat AC, jadinya ya request ke kondekturnya untuk dihangatkan. Tapi ya gitu deh, hanya karena menuruti satu orang, akhirnya penumpang satu kereta tuh jadinya kepanasan teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman nggak kuat sama AC ya lebih baik bawa pakaian penghangat ya. Kalau emang satu nggak cukup, mending bawa 2 atau lebih, karena ya daripada hanya menuruti satu penumpang saja tapi mengorbankan kenyamanan penumpang lainnya, menurut saya itu kurang etis ya. Terus apalagi ya, dari sisi kenyamanan sih lumayan sih, dan ini saya alhamdulillahnya dapat promo, jadi ya mantep lah pokoknya, rajin-rajin ngadain promo ya. Terus masalah cendela ya, ini cendelanya di nomor kursi 3A ini sebenarnya kaca darurat, tapi nggak tahu kenapa filmnya ini kok terlalu lumayan tebel ya. Biasanya kalau memang kaca darurat itu kacanya nggak dikasih film gitu, jadi bening gitu. Dan ya ini menjadi sebuah pertanyaan buat saya, kenapa ya? Kenapa kaca darurat malah dikasih film yang
ya memang sih dikasih film walaupun tidak segelap kaca-kaca yang lainnya, tapi ini ya harusnya kalau kaca darurat itu jangan dikasih film sih, seperti itu. Kemudian apalagi ya, untuk kecepatannya sih lumayan sih, bisa dipacu dengan kecepatan tinggi 100 km per jam, sehingga ya masih sebanding lah dengan harganya. Kursinya enak, kecepatannya juga bisa tinggi. Ya oke teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Blitar, and don't forget like, share, comment, and subscribe, and see you on the next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di stasiun Blitar.